Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab yang berikutnya di halaman yang ke-13, bab al-ibtida bil aqidatis sahihah inda ta'limil atfali wasyabab. Bab memulai dengan akidah yang benar, akidah yang sahih ketika mengajari anak-anak dan para pemuda. Di sini bab yang akan kita baca ini, yang akan kita kaji, berkaitan dengan pembahasan penting kurikulum dalam mendidik anak-anak. Sebagian orang tua kadang tidak tahu apa yang harus diajarkan kepada anak-anak. Di sini penulis buku menyebutkan yang harus diajarkan kepada anak-anak pertama kali hendaknya dimulai dengan pelajaran akidah yang benar. Akidah yang benar adalah akidah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma'us sahabah. Prinsip yang seperti ini harus ditanamkan pada anak-anak sejak dini ketika mereka masih kecil, masih anak-anak. Misalkan dalam bentuk mengenalkan kepada anak-anak tentang tauhid, dikasih tahu anak-anak tadi siapa yang menciptakan engkau, dalam bentuk pertanyaan, wahai anakku, jika ada yang bertanya kepada engkau siapa yang menciptakan kita, siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, alam semesta, maka jawablah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikasih pemahaman bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arasy, tinggi, tidak menyatu dengan makhluknya. Kemudian ditanamkan akidah sejak dini. Kalau berada di tempat yang sepi, tempat yang gelap, ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jangan mengucapkan puyang, numpang kencing, aku anak cucung puyang tulah. Ngaku puyang, anak cucung setan, ya. Jadi dari anak-anak tadi ditanamkan akidah yang sahih, ditanamkan prinsip yang benar terhadap agama Islam ini tadi sejak dini. Makanya ada istilah pelajaran akidah, pelajaran tauhid terhadap anak-anak. Berbeda jauh dengan pelajaran-pelajaran di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang pelajaran-pelajaran anak-anak, na'udzubillah, sudah mulai rusak. Kalau dulu saya ingat masih zaman-zaman kita SD, tidak tahu zamannya antum, ada cerita namanya Dewi Sri. Masih ingat tak? Entah saya lupa, pokoknya pelajaran kelas berapa lah. Usman masih ingat pelajaran kelas berapa? Tak kati Tapi dulu pernah ingat di buku sekolah ada dulu pelajaran Dewi Sri. Ya, ada cerpen dongeng ya Dewi Sri. Ini kan ngajak kepada kufuran.
Kenapa mengajak kepada kekufuran? Menetapkan adanya yang memberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Dewi Sri. Katanya dewinya para petani kan? Ya. Kemudian ditambah lagi dengan pelajaran-pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah itu yang berbau kesyirikan. Ya. Seperti misalkan disebutkan kisah bahwasannya kerajaan Majapahit itu punya pati yang sakti mandraguna, pati batik mandrim, batik mandrim, Gajah Mada itu Ling Dharma, yang Gajah Mada ya enggak? Sekian banyak khurafat terkadang diselipkan kepada anak-anak. Ada lagi dalam pelajaran anak-anak itu teori Big Bang, ya. Big Bang ya. Nah, Big Bang, teori nebula. Yang lebih kurang teorinya kalau tidak salah, alam semesta ini, tata surya ini tercipta dari kumpulan atom-atom yang ada dentuman, kemudian dari dentuman ini tadi molekul-molekul itu debu, terciptalah alam semesta. Terlalu rumit. Coba kalau dikatakan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai kan? Ini semua termasuk teori yang juga teori yang kufur, kalau mau dikatakan kufur, bahwasannya manusia itu tercipta dari kera. Ya benar? Tercipta dulu dari kera. Berarti kan kita tuh dari kera. Di mana keranya? Yang kita tahu dalam Islam, kita berasal dari manusia pertama kali diciptakan Adam kan? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di surga. Kemudian diciptakan lagi dari Adam ibunda Hawa. Kemudian mereka berdua diusir dari surga, diletakkan di bumi, lalu memiliki keturunan. Itulah keyakinan kaum muslimin. Nah, dari sini sangat penting bagi kita sebagai orang tua berupaya mendidik anak-anak ini tadi dengan akidah yang benar sejak dini. Dan diantara upaya yang tepat adalah berupaya memasukkan anak-anak tadi ke pondok pesantren. Dikarenakan di pondok pesantren lah adalah tempat yang paling bagus untuk membentengi anak-anak dari pelajaran-pelajaran yang sifatnya umum ini tadi. Kemudian kita baca hadis di buku ini. An Jundub radhiyallahu anhu, dari Jundub radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kunna ma'a nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami bersama nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Fityanan hazawirah, berstatus sebagai pemuda. Hazawirah, pemuda yang mendekati masa-masa baligh. Kalau mendekati baligh itu kira-kira umur berapa? 12 ya? 13 mungkin, 10 tahun. Katanya Jundub, dulu kami tatkala bersama Rasul, umur kami masih belia-belia, masih anak-anak, ya umuran 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami itu belajar keimanan sebelum kami belajar Al-Qur'an. Jadi di masa-masa seperti itu mereka para sahabat sudah belajar tentang iman, belajar tentang tauhid sebelum mereka belajar Al-Qur'anul Karim, sebelum memahami Al-Qur'an, sebelum menghafalkan Al-Qur'an, sebelum mentadabburi Al-Qur'an. Ya wajar kondisi seperti itu karena kan Al-Qur'an belum turun sempurna pada masa itu kan. Jadi di umur-umur seperti itu mereka belajar iman dulu.
Tsumma ta'allamnal Qur'an fanazdadu bihi imanan. Kemudian kami mempelajari Al-Qur'an, lalu dengan Al-Qur'an tadilah kami bertambah keimanannya. Dari hadis ini Rasulullah SAW ya, atau Rasul SAW pendidikannya di kalangan para sahabat ma'ruf dikenal dengan pendidikan mendahulukan tauhid atau akidah. Sampai-sampai anak-anak yang umur 11 tahun menjelang baligh tadi sudah belajar pelajaran akidah. Fa innakumul yauma ta'allamunal Qur'an qoblal iman. Katanya Jundub, adapun kalian sekarang ini belajar Al-Quran dulu sebelum belajar keimanan. Nah, kalau mau dibilang ya di Indonesia sekarang ini lebih banyak anak-anak yang hafal Al-Quran dibanding anak-anak yang ngerti tentang tauhid, faham tentang tauhid, faham tentang keimanan sangat sedikit, kecuali yang mau duduk dengarkan pelajaran. Dari sini diambil faedah bahwasanya perkara yang paling penting untuk dipelajari bagi anak-anak kaum muslimin adalah pelajaran akidah, pelajaran tauhid. At-ta'liq, keterangan. Fityanun hazawirah. Fityanun hazawirah maknanya qarabu al-bulugha au fi bidayatihi. Fityanun hazawira maknanya adalah qarabu al-bulugh, anak-anak yang mendekati baligh. Au fi bidayatihi, atau di awal-awal baligh. Bahasa Arabnya fityan hazawira. Fityan hazawira, remaja yang mendekati baligh. Itu bahasa Arabnya. Ya. Sama kita di Indonesia ini juga termasuk miskin bahasa Arab. Sudah bahasa Arab miskin dituduh pula. Belajar bahasa Arab itu sumber radikal katanya. Iya itu tadi. Bubarkan aja MPR. Musyawarat Majelis bahasa Arab. Musyawarah bahasa Arab. Ra'iyah bahasa Arab. Bubarkan. Selesai. Ya enggak? Bubarkan. MPR bubarkan. Apa lagi? Dewan. Diwan bahasa Arabnya. Bubarkan juga. Apa lagi? Yang nak dibubarkan. Mahkamah, bubarkan juga pengadilan. Selesai. Apa lagi nak dibubarkan? Ya enggak? Ganti. Carikan bahasa selain bahasa Arab. Kalau dikatakan bahasa Arab adalah bahasa yang radikal, itu tadi. Ya. Terus ganti juga istilah ijab qabul. Gak usah nikah mereka. Ya. Sampai gak usah pakai istilah nikah lagi. Gak ada buku nikah, yang ada buku kawin. Ya benar? Gak ada istilah ijab qabul, yang ada cuma serah terima. Ya ijab qabul itu kan bahasa Arab. Ijab qabul, serah terima, ganti dengan serah terima. Jangan ada istilah buku nikah ganti buku kawin. Rusak ya. Orang-orang yang menuduh bahwasannya orang-orang yang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran adalah punya pemikiran sumber radikal, belajar bahasa Arab sumber radikal. Orang-orang yang seperti ini kebanyakan dari kaum munafikin, liberal. Ini yang akan merusak Islam dari dalam. Dari sini juga membuat motivasi bagi kita pentingnya kita belajar untuk membentengi diri, anak-anak kita dan keluarga kita dari pemahaman-pemahaman orang-orang yang akan merusak Islam dari dalam. Kemudian pada lafadz fata'allamnal iman, lalu kami mempelajari keimanan. Ai al-aqidatus sahihah,
wahya ra'sul iman. Akidah yang benar adalah inti keimanan. Inti suatu keimanan adalah akidah yang benar. Nanti dijelaskan bagaimana akidah yang benar. Tsumma ta'allamnal Qur'an, kemudian kami mempelajari Al-Qur'an. Apa makna mempelajari Al-Qur'an? Wal amalu bihi. Dia pelajari kemudian dia amalkan. Bukan cuma sekedar hafal Al-Qur'an tapi tidak diamalkan. Al-Quran hafal 30 juz. Kalau dia perempuan, pacaran dia sama cowok yang bukan mahramnya dia, hafal Al-Quran 30 juz. Demi sebuah film rela masuk gereja dengan mengucapkan sambil membawa apa? Nasi tumpeng. Ya, nasi tumpeng cuma untuk buat film. Mungkin alasannya kan film, bohong-bohongan, ya, bukan seriusan. Mau mempermainkan agama, bohong-bohongan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul abillahi wa rasulihi, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan ya Muhammad, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian mau memperolok-olok? Katakanlah ya Muhammad, la ta'tadiru, jangan kalian minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Tidak pantas. Zaman sekarang naudzubillah, orang-orang yang kadang terkenal pembawa Al-Quran, ya, namun tidak ada sosok amal pada dia. Kemudian kata penulis buku ini, wa hadza wadihud dalalah laka ayyuhas saghiru wa ayyuhas syababu fi anna ahamma ma ta'tanuna bihi ta'allumal aqidatis sahihatil ma'khudati minal kitab wa sunnah. Ini jelas sekali pendalilannya bagimu, wahai seorang anak yang kecil, dan juga wahai seorang pemuda, bahwasannya perkara yang paling penting yang perlu engkau perhatikan adalah mempelajari akidah yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, al-mumtathilah fil manhajis salafi, yang mengikut manhajus salafi, manhaj orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan manhajnya Rasulullah SAW. Manhajus sahabah wa man tabi'ahum bi ihsan, yaitu manhajnya para sahabat, metode cara beragama para sahabat, dan metode cara beragama orang-orang terdahulu. Ini akidah yang penting. Dulu para sahabat punya akidah yang benar, mereka meyakini Allah SWT di atas langit. Itu akidah para sahabat. Akidah zaman sekarang meyakini Allah SWT ada di mana-mana. Sampai dulu, kalau ada yang ingat di sini, dulu sempat ada di televisi itu sinetron Tuhan ada di mana-mana. Masih nggak, teman? Tahun-tahun 2000-an apa ya? Sempat muncul Tuhan ada di mana-mana. Muncul lagi lagu yang membawa kekufuran. Entah, saya lupa penyanyinya. Takdir memang kejam dulu. Ya, tapi ada ya dulu ya, sinetron di TV ya. Kalau yang tidak ingat berarti belum lahir atau masih kecil. Nah, itu tadi. Masih ingat berarti. Masalahnya itu sekitar zaman-zaman anak kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Sempat dicekal MUI kan kalau nggak salah. Dari lagu, ya, mengajak sumber penyimpangan akidah, diantaranya lagu, nyanyian, terkadang dalam bentuk sinetron televisi, ngerusak. Makanya anak-anak perlu dibentengi. Lihatlah kadang, termasuk yang merusak juga game.
Game itu merusak. Kalau zaman dahulu ya, zaman sekarang kan lah, awal dulu kan dingdong istilah, ada yang ya dingdong ya, terus naik ke PS, sudah hilang sekarang game warnet itu kan, kadang game di HP. Sering kan ada yang kelahi, duel, pendekar-pendekaran itu. Kadang biksu, ya pada, kadang Ndaya yang animisme lah ya, nggak punya agama. Kadang biksu, kadang orang Kristen, segala macam bentuk mulai ditanamkan dalam bentuk mainan kepada anak-anak, dikenalkan. Sampai kemarin ada game yang baru itu apa namanya, yang dikritik oleh para ulama, yang kalau ingin mendapatkan senjata itu dia harus sujud dulu ke berhala. Ini kan menanamkan akidah yang rusak kepada anak-anak supaya nempel di anak-anak. Dikenalkan anak-anak dengan film Harry Potter. Ya mana? Harry Potter lah. Dikenalkan lagi dengan mak lampir, gerandong. Ya. Dikenalkan lagi dengan film Jai Langkung. Masih ingat enggak? Segala macam bentuk kekufuran di televisi. Bahkan ada apa namanya, acara tersendiri yang kemarin ya, acara tukang ramal itu siapa namanya yang meninggal dulu? Mama Loren. Ya, Mama Loren. Sekian banyak peramal-peramal udah masuk televisi. Sesuatu kekufuran ditanamkan melalui media untuk merusak anak-anak kaum muslimin, sehingga akidahnya mengikis. Yang tergambar di mereka adalah hal-hal yang negatif tadi. Atau misalkan film paling seneng ya, anak-anak itu nonton kalau kartunnya itu film Dragon Ball. Ada sama sekali nuansa kekufuran, jelas kekufuran tadi ya. Kalau ada orang bisa dihidupkan lagi sama dewa naganya ya, naganya tadi kan kalau terkumpul bola 7 kan bisa dihidupkan lagi. Ini bawa pada kekufuran. Segala macam bentuk film-film untuk anak-anak kebanyakan membawa kekufuran. Nah ini tadi akan merusak. Ini kekufuran, namun di sana muncul lagi perkara yang baru, kebid'ahan. Apa itu? Dibuatlah film dengan kemas dakwah. Apa filmnya? Film kartun, kisah-kisah para nabi. Boleh apa enggak? Enggak diperbolehkan, juga hukumnya haram. Siapa yang mampu menggambarkan sosok Rasulullah SAW, sosok Nabi Daud, sosok Nabi Sulaiman, kan dibuat bentuk ini tadi. Tidak diperbolehkan seorang nabi digambar dalam sebuah bentuk, karena tidak ada yang tahu bagaimana bentuk fisiknya tadi. Ini juga untuk membantah atau menangkis sesuatu yang mungkar, dimunculkan kemungkaran yang berikutnya dalam bentuk, dikenalkan dalam bentuk gambar-gambar seperti itu tadi, juga tidak diperbolehkan. Terus bagaimana supaya mereka mengenal? Makanya kita sebutkan kisah, atau mungkin kisah dalam bentuk suara tanpa harus ada gambaran. Sampai digambarkan kalau Nabi Isa itu berjenggot. Apa iya gambar Isa itu sebagaimana yang disalib itu tadi, sebagaimana yang dipoto digambar? Tidak ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu. Menggambarkan sesuatu, timsal para nabi, membuat permisalan seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Termasuk kedustaan. Kira-kira kita tidak tahu kan sosok kakeknya Pak Siswantoro ini. Kira-kira kalau digambarkan, boleh tidak nuntut? Ya, digambar, dibuat lukis, terus disebutlah inilah kakeknya antum, Pak Sis. Kita gimana perasaan kita?
Mungkin tidak terima kan? Apalagi ini seorang nabi. Digambarkan sosok Nabi Isa itu begini. Ya, kalau Nabi Muhammad kadang cuma cahaya ya. Cuma cahaya. Sosok Abu Bakar seperti ini. Ini semua bentuk juga pelanggaran tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian fatahassanu bidzalika minal bid'ah wal hizbiyat. Hendaklah kalian dengan akidah yang sahihah tadi dan manhaj yang benar bisa terbentengi dari kebid'ahan dan fanatisme. Wa min asbabil istiqamati 'alal manhajis sahih, dan termasuk sebab-sebab keistiqomahan di atas manhaj yang benar, supaya bisa istiqomah di atas metode agama yang benar. Disebutkan di sini beberapa poin. Yang pertama, ayyakuna mudarrisuka wa masyayikhuka salafiyyin fa'amatu man dhallu kana dzalika bisababi masyayikhihim wa mudarrisihim. Yang pertama, hendaknya guru-gurumu dan syekh-syekh engkau adalah salafiyin, ahlus sunnati wal jamaah, yang punya pemahaman sebagaimana pemahaman para salaf, orang-orang terdahulu. Fa'amatu man dhallu kana dzalika bisababi masyayikhihim, dan mayoritas orang yang tersesat itu sebabnya dikarenakan gurunya. Intinya guru. Kalau dia belajar sama guru yang punya pemikiran teroris, jadi teroris. Kalau dia belajar sama guru yang punya pemikiran tarekat, jadi tarekat. Apalagi kalau gurunya tadi sudah tarekat tingkat tinggi, yang tidak lagi sholat, ya enggak. Kalau dia belajar ke gurunya yang ngajarkan sihir itu kebal, ngajarkan inilah, ngajarkan ini, nanti kalau belajar di sini pondok ini belajar khodam. Apa fungsinya santri? Fungsinya untuk apa? Belajar ilmu kebal jadi santri. Nak dilindes lah dengan mobil pick up. Temati sih kok santri di Kalimantan. Ya apa enggak? Ada kan dulu santri. Di daerah mana itu? Banjarmasin. Zaman Indonesia ini kan zaman canggih. Kalau ada sengketa sedikit ya tinggal panggil polisi. Zaman sekarang zaman duit, bukan zaman otot. Ya apa enggak? Ada masalah, datang suruh panggil polisi, suruh tangkap. Ini pakai apa namanya, sabuk segala macam, dilindas dengan mobil. Kalau udah mampu dilindas dengan mobil berarti kebal. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Orang tua yang mondokkan ke anak ini, memang anak itu mau dijadikan apa? Nah, dijadikan jawara, siap tempur. Toh kalaupun memang ada yang seperti itu, ya, ada yang seperti itu, ngapo Indonesia ini terjajah beratus-ratus tahun? Ya pada katanya orang Indonesia ini sakti-sakti, aman sakti-sakti, ngapo dak ke Palestina itu? Ya pada kan tinggal didorong nih baik. Wong Yahudi tadi digini kan, ya enggak? Aman kan? Kalau seandainya seperti itu, memang sakti. Tuh berapa banyak ada ustadz juga kena bacok, ya enggak? Mati. Itu ilmu yang tidak bisa dipelajari. Karomah tidak bisa dipelajari. Kalau memang kita sakti, ngapain terjajah sampai ratusan tahun Indonesia terjajah? Kalaupun memang ada yang seperti itu, ya, ngapa tidak ikut jihad ke Palestina? Kasihan kaum muslimin di Palestina. Atau di Yaman, atau belum mempan, belum sanggup menghadapi rudal. Baru yang sanggup tuh peluru karet atau peluru senapan angin. Ya kalau yang itu ya tidak usah jauh-jauh mondok, ya kan? Terlalu besar biaya habis.
Nggak ada yang sanggup ngelawan rudal Zionis Yahudi. Banyak makan korban. AK-47 itu tebalnya segini nah. Ana yakin nggak kati yang kebal di Indonesia ini yang mampu menahan AK-47 itu. Kalau di aman itu tank itu. Kalau mereka ngisi duit, ngisi di ATM itu diamankan pakai tank, mobil pickup yang ada tank itu. Itu pelurunya sejak ini. Pesawat itu bisa jatuh. Siapa kebal bisa nahan peluru seperti ini? Nggak akan kuat. Apalagi rudal. Israel Yahudi nembak ke rudal, gedung hancur. Ya. Cuma robot kop yang bisa nahan rudal itu tadi. Sama Satria Baja Hitam. Ya mana? Karena yakin kalaupun mak lampir sama gerandong, ya enggak? Mungkin lari juga. Kalau ketemu rudal Zionis Yahudi, rudal yang canggih, apalagi rudalnya Syiah yang kemarin pengen meledakkan Masjidil Haram dari Yaman tembus kanan tadi. Itu luar biasa. Ini tadi saking kita sebagai orang tua kurang memperhatikan pendidikan anak tadi dimasukkan ke pondok pesantren yang bukan mengajarkan akidah yang benar. Diharapkan balik dari pondok pesantren tadi kebal. Pernah kejadian di kampung saya. Jadi ada yang pulang dari, kalau tidak salah, dari Madura kalau tidak salah. Pondok pesantren. Ya. Entah sih apa memang bisa jadi di pondoknya memang tidak mempan ya. Jadi dia pamer di kampung itu, pisau itu diginikannya. Qadar la masyafa'al. Langsung sekali ke rumah sakit. Nah, itu tadi. Orang-orang kampung, kalau di kampung saya itu, kalau mondok ya biasanya rata-rata ke Madura. Katanya kalau pulang dari Madura itu sudah ada bisa kebal lah, bisa dorong gini lah. Ya kalau bisa dorong gini enak kan? Dari jarak jauh. Apalagi kalau bisa yang sakti-sakti. Saya sempat ketemu sama tukang bengkel. Saya tanya, apa benar ini bengkel ketok magic ini gunakan jin, Pak Ustadz? Kalau memang tukang bengkel ini bisa nyuruh jin, ngapoi Pak Ustadz kami cetak-cetok buka bengkel nih. Suruh bae jin tuh nyari duit. Ya, begawi, setoran ke kami kan. Masih hebat preman lagi. Preman itu kalau dia dapat wilayah dia nyuruh anak buah kan, tukang ngambil duit. Logikanya Ustadz, kalau kami pakai jin tidak mungkin cetak-cetok. Tidak kati ada yang bisa memerintah jin kecuali Nabi Sulaiman. Kemudian sedikit lagi. Poin kedua, al-hadar minal qurbi min ahlil bid'ah walau kanu yu'allimunal qur'anan. Waspada dari dekat-dekat kepada ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini orang-orang yang mengajarkan kepada anak-anak kaum muslimin sesuatu yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, meskipun mereka mengajarkan Al-Quran, mengajar ngaji, tapi yang diajarkannya tadi bukan masalah Al-Quran saja. Dia mengajarkan pemahaman-pemahaman yang tidak tepat, sehingga anak-anak pulang ngaji tadi bukan ngaji yang pintar, nyanyi. Setiap balik ngaji kita nyanyi ya. Indung indung kepala indung, hujan di uni di sini mendung. Diajari nyanyi anak-anak. Kita ini pengen anak itu pulang-pulang belajar hafal Al-Quran, pulang-pulang belajar hafal nyanyi. Nyanyi anak TPA kan. Sayonara sayonara sampai berjumpa lagi. Kalau dulu ilaliko kan, ilaliko. Nyanyi-nyanyi ini kan kalau tidak salah ada di belakang buku Iqra itu, kalau dulu Iqra yang perjilid 1/2 itu kan. Fa'inahum yadussuna asum fil asal. Dikarenakan mereka ini ibarat orang yang mencampur adukkan racun ke dalam madu. Kesannya ngajarkan Al-Quran, tapi yang diajarkan bukan Al-Quran. Lulus ngaji masih tidak pandai, tapi pinternya nyanyi. Akhirnya keluar, masa anak kita pinterlah nyanyi,
Ya Maulana, dibandingkan ngaji. 3 tahun di tempat Ustadz ini tadi belajar ngaji Al-Quran masih jilid 6, bukan qiraah sab'ah, jilid 6. Tapi kalau masalah nasyid ini pandai sekali. Mulai dari apa namanya, ya Maulana lah, mulai dari apa, Aisyah, lagu Aisyah itu tadi. Kemudian yang ketiga, al-i'tina bi qiraati kutubil aqidah wa fatawa kibaril ulama asrika fi bayanil aqidah wa bayani haqiqatil mubtadi'ah. Yang ketiga, sebab keistiqomahan adalah punya perhatian untuk membaca kitab-kitab akidah dan fatwa para ulama senior di masa engkau dalam menjelaskan akidah dan penjelasan hakikat kebid'ahan. Wallahu ta'ala alam.